Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat LPP Sinode, suatu kali ada seorang anggota jemaat bertanya, bagaimana agar saya bisa berdoa dengan baik? Pertanyaan itu sebenarnya juga pertanyaan saya dalam gembara spiritualitas yang saya jalani. Bagi saya sendiri, doa merupakan sebuah perjalanan. Dan pengalaman saya menunjukkan perjalanan doa bukanlah sebuah gembara yang pendek, sangat dinamis, seperti dinamisnya deburan ombak. Dari dinamisnya perjalanan doa itu, disiplin untuk menjalankannya merupakan sebuah upaya agar doa dapat dihayati dan dirasakan. Dari sana, kehidupan doa membuat hidup semakin bermakna. Pemahaman terhadap diri sendiri, pemulihan, ketenangan, penerimaan terhadap sesama, pengampunan, peneguhan pada keluarga, dan keintiman dengan Allah dialami. Selain disiplin diri,
ada unsur yang penting dalam doa. Kita bisa menggunakan metode-metode doa. Ada banyak buku berisi metode-metode doa. Dan adalah baik bila sahabat-sahabat LPP Sinode belajar berdoa dengan dibimbing oleh seorang pembimbing agar bisa mewujudkan kehidupan doa dan semakin menghayati makna doa. Dari berbagai metode itu, jika diringkas, ada dalam 3 ekspresi doa. Yang pertama, ekspresi doa vokal. Ekspresi ini merupakan doa yang kita ucapkan. Ekspresi doa vokal biasanya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, dan ini pembelajaran pertama kita tentang doa. Doa ini merupakan ungkapan batin yang merasakan diri dicinta oleh Allah dan diungkapkan dalam kata-kata maupun secara liturgis. Salah satu doa vokal yang kerap diucapkan dalam kata-kata secara liturgis adalah doa Bapa Kami. Kita kerap mengucapkan secara pribadi maupun bersama-sama. Bagaimana agar doa vokal ini menjadi doa yang terserap dalam batin meskipun diucapkan dalam kata-kata? Agar doa vokal ini kita resapi, kita perlu menyimpan doa dalam batin kita. Disimpan dalam batin dan diucapkan dalam mulut kita. Ketika diucapkan bersama-sama, hati kita menghayati, sehingga pengucapan doa vokal itu tidak perlu terburu-buru. Dari situlah doa vokal dibatinkan dan gemanya ada dalam batin kita. Yang kedua, ekspresi doa meditasi. Meditasi berasal dari kata dalam bahasa Latin mediatri, yang artinya membolak-balik. Dengan meditasi sebagai doa, kita memusatkan akal budi kita untuk menggambarkan, menimbang-nimbang, memikir-mikirkan Allah dan karyanya yang agung. Akal budi ingin memahami dan menangkap semua yang kita alami tentang Allah. Dalam doa ini, mulut kita diam, namun akal budi bekerja. Seorang bernama Teresia dari Avila mengatakan bahwa doa dengan ekspresi meditasi merupakan suatu usaha untuk memusatkan pikiran pada kebenaran ilahi. Pokok perhatian meditasi ada pada gerakan kesadaran diri, kemampuan untuk mengerti keagungan Allah, menyadari ketidaklayaan manusia, sekaligus juga memahami rahmat Allah, serta menambahkan kesadaran bahwa kita dilibatkan dalam karya Allah untuk merengkuh ciptaannya. Yang ketiga, ekspresi doa kontemplasi. Doa kontemplasi
merupakan doa hati yang tidak mencapai hadirat Allah. Mulut dan akal budi kita diam. Yang ada dari kehidupan kita hanyalah pribadi kita memandang atau menatap Allah Sang Maha Cinta. Kontemplasi adalah merasakan Allah yang dikenal dan dicinta dari dalam lubuk hati kita. Dan dalam doa kontemplasi itu, kita semakin masuk ke dalam peristiwa Kristus melalui perjumpaan dengan Dia di dalam batin. Itulah 3 ekspresi doa. Dalam perjalanan doa kita, 3 ekspresi itu dapat dirangkum dalam Lectio Divina. Adapun topik tentang Lectio Divina akan kita pelajari, akan kita hayati, akan kita bagikan bersama-sama dalam pembelajaran selanjutnya. Dari ketiga ekspresi itu, kita menemukan doa tidak dapat dipisahkan dari aktivitas keseharian. Doa bukan pelarian dari tanggung jawab, melainkan membawa seluruh hidup kita kepada Allah. Doa mendorong pada tindakan dan tindakan membawa kita menuju doa. Itulah lingkaran doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari lingkaran doa itu, kita berharap semakin menemukan makna kehidupan, semakin memahami diri kita sendiri, semakin merasakan pemulihan Allah. Hidup menjadi tenang dan damai karena kita dalam penerimaan dan pengampunan terhadap sesama. Dari situ, kita dimampukan pula untuk merasakan kehidupan keluarga yang diteguhkan oleh Allah. Serta dalam doa itu, kita makin merasakan keintiman dengan Allah yang merupakan pusat doa kita. Sahabat LPP Selude, inilah ekspresi-ekspresi doa. Tentu saja sahabat-sahabat punya pengalaman-pengalaman tentang ekspresi-ekspresi doa. Dipersilahkan para sahabat-sahabat untuk membagikan pengalaman-pengalaman itu dengan menuliskan pada kolom komentar. Terima kasih untuk pembelajaran kita bersama. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, melalui Alkitab yang merupakan sabda Allah dan yang di dalamnya memuat doa-doa juga, mampukan kami menemukan mutiara kehidupan sebagai bekal untuk menjalani hidup kami hari demi hari bersama dengan Engkau dan sesama kami. Amin.